Haleluya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji namanya, mengagungkan Dia, semakin rindu kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan saya percaya semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan untuk kita semua yang saya beri judul tujuan ya. Dan saya percaya bahwa setiap manusia itu pasti punya tujuan hidup. Ya, seorang siswa atau anak sekolah dia akan mempunyai tujuan untuk lulus dengan nilai yang memuaskan. Kalau dia sedang bekerja, pasti dia ingin sekali menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ya. Bahkan kepada siapa dia bekerja, dia ingin memberikan satu kontribusi yang baik dan juga pasti juga dia juga menikmati hasil. Ya, oleh sebab itu setiap manusia itu pasti mempunyai tujuan. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengenal Kristus, kita tahu tujuan kita adalah bukan dunia ini, pasti. Kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, tujuan kita adalah kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal ada dua, ada neraka, ada surga. Dan saya percaya semuanya mau di surga, ya, bersama Allah Bapa di surga. Nah, saya bawakan firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Saya lanjutkan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya. Di dalam surat Filipi dikatakan dia berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ya, panggilan surgawi itu adalah ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan memperoleh, ya, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita memperoleh kekekalan di surga. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kudus, untuk mendapat bagian itu dalam Ibrani pasal 3, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya. Bapak Ibu, kita tahu di dalam dunia ini kita bergumul untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu berkata, oh betapa sulitnya menjadi seperti Kristus, iya betul memang. Tetapi kita ingat juga, ya, seperti di dalam suratan Roma, Rasul Paulus, ya, pasal 1 ayat 16-17, kalau Bapak Ibu baca, Rasul Paulus mengatakan, aku punya keyakinan, ya, akan firman Tuhan, ya, Injil Kristus adalah kekuatan. Ya. Oleh karena itu, ya, kita tidak jemu-jemu untuk bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah, ya, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena itulah menjadi satu pola yang kita harus pelajari. Ya, sama seperti Rasul Paulus mengatakan, aku punya keyakinan, ya, akan Injil Kristus. Kita jauh juga bahwa kekuatan yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus. Ya. Kalau murid-murid sudah menerima Roh Kudus, bahkan mereka disuruh menunggu untuk menerima janji Bapa. Kisah Rasul pasal 1 Bapak Ibu bisa baca. Mungkin nanti bisa dibaca lagi, diulangi lagi. Bagaimana Tuhan memberikan satu kekuatan untuk memampukan murid-murid bisa melayani, murid-murid bisa membagikan kabar sukacita itu, kabar sukacita panggilan surgawi, supaya kita sama-sama masuk ke dalam surga yang kekal. Ya. Bapak Ibu perhatikan juga di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26, dikatakan Rasul Paulus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Dan aku bukan petinju sembarangan yang sembarangan saja memukul. Ya. Maka itu oleh karena itu, mumpung di awal tahun, ya, kita set tujuan kita. Ya, kita arahkan. Sama seperti Ibrani pasal 3 tadi katakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita set kepada salib. Ya. Kita set bukan saja untuk kenikmatan dunia. Salib bukan berbicara tentang kenikmatan dunia, ya, tetapi salib justru menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan pengorbanan Tuhan. Ya. Kalau kita harus berkorban, kita berkorban. Karena itulah yang Kristus lakukan. Karena kenapa? Ketika Yesus disalibkan, Bapak Ibu ingat, dia ditinggikan di atas segala nama. Ya. Karena kita mengikuti Kristus, ya, karena kita percaya kepada Kristus, itu pun yang kita lakukan, ya, tujuan hidup kita. Ya. Jangan sampai lupakan, mungkin
kita terhimpit oleh masalah, terhimpit oleh kebutuhan. Ya, di dalam dunia memang kita bekerja untuk kebutuhan duniawi, jasmani. Tetapi ingatlah bahwa pekerjaan-pekerjaan rohani, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terlihat, sama seperti apa yang kita percayai Yesus Kristus tidak terlihat, tetapi itu mengerjakan sesuatu untuk kekekalan sorgawi. Ya. Mari arahkan ya, hidup kita, arahkan tujuan hidup kita. Ya. Apa yang kita sudah dapat, apa yang sudah Tuhan konfirmasi dalam panggilan, ya, dalam kepercayaan kita pada Kristus, itulah yang kita ingat, ya, kita lakukan dan kita renung-renungkan. Dan saya percaya, ya, suatu saat nanti, ya, boleh dikatakan ada reuni besar orang-orang percaya. Ya. Mungkin saat-saat ini mungkin tercerai, berai di mana saja di dunia ini, mungkin dalam pergumulan kita terpisah. Tetapi satu saat ketika kita mempertahankan iman percaya kita memperoleh upah, kita memperoleh hadiah, ya, yaitu panggilan di tempat kekekalan surgawi. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap mengiring Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan, Kau sudah menolong sampai saat ini. Tuhan, jaga lindungi kami, Tuhan Yesus, terutama hati kami, pikiran kami, iman percaya kami, terus boleh bertumbuh di dalam Engkau. Juga Tuhan kuat, Tuhan, apapun dalam pergumulan, tantangan, Tuhan. Dan kami terus mengarahkan kehidupan kami, pandangan kami kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan usaha, sekolah dari anak-anak, kuliah, semua Tuhan. Apapun yang diperbuat dari sidang jemaat-Mu, terkhusus GPDC dan Altar, Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari yang baru ini Tuhan, penuh dengan semangat, keyakinan akan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.